cerita sebelumnya. Oke deh Pak Surya, kalau begitu terima kasih ya atas informasinya. Ya, sama-sama Bu Nadia. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tinggal telepon saja ke saya ya. Oke, Pak. Oke deh, kalau gitu saya pamit Oh dulu ya. Bu iya Nadia. silakan Pak ya, hati-hati Pak ya. Halo, Kadek. Halo Nadia, Gimana nih kabarnya? aku baik. Kamu gimana kabarnya? Gimana kerjaan di sana, masih lancar kan? Aku baik kok, Dek. Ya, astungkare kerjaanku masih ada sih, walaupun di kondisi kayak gini ya. Oh ya, mumpung kamu nelpon aku mau kasih tahu kamu info nih. Kamu udah tahu belum e-faktur 3.0? E-faktur 3.0 itu aplikasi e-faktur terbaru ya? Terus bedanya apa sama aplikasi e-faktur yang sebelumnya? Iya, bener, Dek. Jadi e-faktur 3.0 ini adalah versi terbaru dari e-faktur sebelumnya. Nah, kalau di e-faktur ini, kita itu bisa tahu faktur pajak masukan yang belum kita kreditkan dari menu pre-populated data. Oh, dengan adanya menu pre-populated ini, kita bisa mengecek faktur pajak masukan dari supplier yang belum kita terima dari supplier ya? Sehingga meminimalisir kita tidak mengkreditkan faktur pajak masukan ya Nadia? Bener. Nah, kalau kamu di sana gimana? Kamu udah dapet semua faktur pajak masukan dari supplier kan? Jadi begini Nadia, ini kebetulan ada case di bagian gudang. Jadi bagian gudangku menerima faktur pajak masukan lebih sedikit dibandingkan dengan barang yang dikirim oleh supplier. Nah, kalau begini kan jadinya kita jadi rugi. Karena kita tidak bisa mengkreditkan seluruh faktur pajak masukan. Bos, ini dokumen barang masukannya sudah dicek sih sama temen lu. Katanya sih udah sesuai sama PO pemesanannya dan kuantitas barangnya. Udah, tunggu sebentar saya cek dulu. Mana bos? Ada yang masih kurang? Ini kok faktur pajak masukan cuma satu ya? Apa bos? Pintu masukan? Pintu masukan. Lu kira pintu Doraemon apa? Lah, terus bos? Faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan. Barang banyak datang, tapi faktur pajak masukannya kok satu aja ya? Lah, ini dokumennya kan udah banyak bos, bukan hanya satu. Iya tahu, banyak dokumen. Faktur pajak masukannya kan satu. Nih, satu aja. Aduh, nggak tahu saya bos. Ini aja yang dikasih sama kantor. Atau jangan-jangan ketinggalan ya. Tapi seingat gue udah dititipin pesan. Bos udah bayar ini semua belum? Ya, sudah. Kalau gitu saya bayar satu PO aja. Lah, gimana bos? Bos bayar satu ya aku kasih satu. Kalau bos bayar semua ya gue kasih semua. Gue juga nggak mau loh nanggung ini semua bos. Harusnya kamu kasih saya faktur pada saat barang itu diserahkan. Kan faktur pajak itu dibuat dan diterbitkan mana yang lebih dulu dilakukan penyerahan atau pembayaran barang. Apabila penyerahan barang lebih dulu dilakukan, maka faktur pajak wajib diterbitkan oleh si penjual. Jujur bos, kalau masalah aturan gue itu buta. Tapi kalau masalah duit sih gue enggak bos. Ya, yang namanya duit nggak ada yang buta. Ya, kalau lu bayar sekarang gue kasih fakturnya sekarang bos. Ya, bayar sekarang. Tapi case flow di perusahaan gua susah, bro. Ya udah deh kalau gitu bos. Gue malas berdebat sama bos, apalagi masalah pajak. Gue tinggal dulu deh bos ya. Bro, nanti kalau gue sudah bayar, ingat faktur pajak masukannya ya. Oke. Oke bos. Oke. Ini dokumen sudah kayak ngumpulin duit bener. Mending gue ngumpulin duit beneran lah daripada ngumpulin dokumen. Mending gue telepon bos aja dah. Gue mana?
Bos di mana ya? Kok nggak diangkat-angkat teleponnya? Dek, sini. Dek, bos mana? Dari tadi telepon saya nggak diangkat, Dek. Yeh, Gus, kamu kayak nggak tahu bos aja. Harus ikutin prosedur dong. Telepon dulu sekretarisnya, nanti biar sekretarisnya yang nyampein ke bos. Aduh, ribet gati, Dek. Misi nelpon sekretaris, ben misi. Ide tulung sebentar, korean bos. Kamu kalau muda nih, kalau cuti lagi. Tuseng. Cuti kan terus. Kalian kangen kan, Dek? Gini loh, Dek. Supplier ngasih barang, tapi faktur pajak atas barang tersebut tidak sesuai dengan barang yang datang. Soalnya nggak semua barang dibayar oleh bos, Dek. Yaudah deh, kalau gitu aku telepon desa sekarang ya. Ya. Halo Kak Dedek. Halo, Sa. Pak Ardit di mana ya? Soalnya tadi Agus nelpon Pak Ardit, tapi nggak diangkat teleponnya. Pak Arditnya lagi main golf, Kak Dedek. Ada yang bisa saya bantu? Bisa, ada sedikit masalah di bagian gudang mengenai penerimaan. Kalau gitu, nanti info ke aku ya kalau Pak Ardit udah nggak sibuk lagi, biar aku yang nyampein ke Pak Arditnya. Oh gitu. Iya deh, nanti coba saya info Pak Ardit dulu ya. Oke deh, Sa. Makasih ya. Selamat pagi Pak Ardit. Ini minuman dan makanannya, Pak. Ya, pagi Desa. Pak Ardit, tadi Agus sempat nelpon Bapak. Katanya ada yang mau disampaikan, Pak. Mengenai apa ya, Sa? Tadi infonya sih mengenai masalah di gudang, Pak. Mungkin nanti Kak Dede akan menyampaikan ke Bapak. Jadi mohon info kalau Bapak sudah ada waktu ya. Ya, nanti saya coba hubungi Dede ya. Baik Bapak, ini sih. Ya. Halo, Dek. Ya? Ada masalah apa di gudang? Oh iya Pak Adit, jadi ada sedikit masalah nih di bagian gudang mengenai penerimaan. Faktur pajak yang kita terima jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan barang yang kita beli, Pak. Untuk laporan PPN-nya belum tahu bagaimana caranya. Ya, kamu kalau dapat informasi jangan setengah-setengah dong. Ya udah, saya telepon konsultannya dulu. Baik, siap Pak. Oke. Ini sudah saya buatkan sesuai dengan diskusi kita kemarin. Saya cek dulu ya sebelum meeting. Pak Ardit. Halo. Selamat siang, Bu Nia. Halo, siang Pak Ardit. Gimana kabarnya, Pak? Sorry ganggu. Oh, enggak, Pak. Saya nggak sibuk sih. Untuk Pak Ardit, apa sih yang nggak bisa saya bantu, Pak? Gimana? Jadi gini nih Bu Nia, sekarang PPN kan sudah memakai faktur 3.0. Nah, untuk pelaporannya gimana ya Bu Nia ya? Nah, benar sekali Pak Ardit. Sekarang, untuk wajib pajak yang sudah PKP, wajib melaporkan SPT PPN-nya itu dengan menggunakan e-faktur 3.0. Nah, untuk pelaporannya sendiri berbeda dengan yang dulu, Pak. Kalau dulu kita menggunakan CSV. Nah, kalau sekarang kita menggunakan web-based secara online menggunakan browser. Oh, sudah berbeda sekarang ya? Terus, gimana cara lapornya Bu Nia ya? Nah, untuk tata cara pelaporannya itu sendiri, karena terlalu panjang, mungkin bisa dibantu untuk dicatat, Pak ya, biar nggak kelupaan nanti. Buka browser Google Chrome dari PC kalian. Pilih menu setting yang ada di pojok kanan atas. Pilih menu Security dan menu Manage Certificate. Klik Import. Masukkan sertifikat elektronik yang telah disimpan sebelumnya.
Next, lalu ketik passphrase dalam kotak password. Pilih next dan finish. Pertama, masuk ke web base e-faktur di web-efaktur.pajak.go.id. Lalu masukkan kode aktivasi dan pilih login untuk dapat masuk ke beranda web base e-faktur. Setelah aplikasi terbuka, selanjutnya pilih menu profil PKP dan pastikan untuk mengisi informasi penandatangan faktur, penandatangan SPT, dan jabatan penandatangan SPT, lalu pilih simpan. Langkah selanjutnya adalah pilih menu administrasi SPT dan submenu monitoring SPT, di mana dalam menu ini kalian dapat melihat historis SPT PPN yang telah diposting sebelumnya. Selanjutnya, pilih menu posting SPT. Masukkan tahun pajak dan masa pajak SPT PPN yang akan kalian buat. Pilih submit dan tunggu sampai proses untuk posting SPT ini selesai. Nah, untuk kecepatan posting SPT ini tergantung juga dari koneksi internet kalian ya. Jadi, sabar menunggu. Nah, setelah semua selesai, langkah selanjutnya adalah pilih menu buka SPT. Pada lampiran detail, kalian akan dapat melihat formulir SPT yang dapat kalian tampilkan. Serta, dalam menu ini juga terdapat menu download untuk dapat mendownload lampiran SPT yang kalian inginkan. Lampiran formulir tersebut antara lain lampiran A1, daftar ekspor, lampiran formulir A2, pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri, lampiran formulir B1, pajak masukan dapat dikreditkan atas impor, lampiran formulir B2, pajak masukan dapat dikreditkan atas perolehan dalam negeri, dan lampiran B3, pajak masukan tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas. Menu selanjutnya di lampiran AB. Pada submenu rekapitulasi penyerahan, di sini kalian bisa melihat rincian informasi penyerahan yang sudah diupload dalam e-faktur. Dan pada menu rekapitulasi perolehan, kalian bisa melihat rincian faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. Lalu, pada menu perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan, kalian bisa melihat jumlah pajak masukan yang kalian dapat kreditkan. Selanjutnya, setelah semua data selesai dan sesuai, kalian checklist pernyataan yang ada di kolom paling bawah dan pilih submit. Masukkan sertifikat elektronik yang telah disimpan sebelumnya dan masukkan passphrase pada kotak yang telah disediakan. Setelah itu, setelah lampiran induk muncul, pada lampiran ini kalian akan dapat melihat posisi PPN terutang berdasarkan informasi data faktur yang telah kalian masukkan, yang bisa menjadi lebih bayar atau kurang bayar sesuai dengan data yang telah kalian upload. Kebetulan di informasi ini, posisi PPN terutang adalah kurang bayar. Jadi, tahapan selanjutnya adalah memasukkan NTPN berdasarkan bukti bayar yang telah kalian miliki. Pastikan untuk memasukkan nomor NTPN dan nilai sesuai dengan bukti bayar yang telah kalian miliki. Setelah itu, silakan checklist tanda centang biru dan akan muncul NTPN berdasarkan apa yang telah kalian input sebelumnya. Nah, apabila posisi PPN terutang adalah lebih bayar, kalian dapat memilih salah satu informasi pada poin H
apakah lebih bayar tersebut akan kalian kompensasikan atau restitusi. Selanjutnya, kalian dapat mengisi informasi PPN terhutang atas kegiatan membangun sendiri jika ada, mengisi informasi pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi jika ada, mengisi informasi pajak penjualan atas barang mewah jika ada. Namun, jika tidak ada, kalian bisa abaikan. Selanjutnya adalah memastikan untuk menceklis kelengkapan SPT. Setelah semua informasi sesuai, langkah selanjutnya adalah menceklis atau centang pernyataan yang ada di pojok kiri bawah. Lalu pilih submit. Nah, setelah proses submit SPT PPN induk, selanjutnya adalah proses untuk melaporkan SPT PPN pada menu monitoring SPT. Pilih pilihan lapor dan masukkan lampiran SPT PPN yang telah dibuat sebelumnya dan lampiran NTPN atau bukti bayar. Selanjutnya pilih pilihan lapor dan tunggu sampai muncul notifikasi proses lapor SPT berhasil. Dan untuk bukti lapor SPT dapat kalian lihat pada menu lihat BPI. Kalian juga bisa langsung mencetak bukti lapor tersebut. Untuk mendownload CSV Preport, caranya pilih menu download CSV Preport yang tersedia dalam web-based e-faktur, lalu pilih jenis dokumen yang ingin kita download, ada faktur pajak masukan, PIB atau PEB, pilih masa pajak, pilih tahun pajak, lalu klik download. Selanjutnya, simpan CSV ke dalam folder yang kalian inginkan. CSV ini bisa diimport ke dalam e-faktur desktop sebagai dasar pengkreditan faktur pajak. Setelah import, data tersebut akan secara otomatis masuk ke dalam e-faktur tanpa perlu kita ketik secara manual atau scan kembali. Nah, Sobat MX, jadi seperti itu cara pelaporan SPT PPN menggunakan web-based e-faktur yang dimulai sejak September 2020 ini dan seterusnya. Di samping itu, kita juga bisa mengecek faktur pajak masukan yang belum dikreditkan melalui menu Pre-populated Data yang ada pada web-based e-faktur ini. Dan kalian dapat langsung mendownload faktur pajak masukan tersebut ke dalam file CSV yang kemudian dapat langsung diimport ke dalam e-faktur. Nah, faktur pajak tersebut dapat langsung diupload sehingga memudahkan dalam mengkreditkan faktur pajak masukan. Oke Sobat Helmet, itu tadi serangkaian info tentang web faktur dari kami. Semoga bermanfaat ya. Nah, untuk mendapatkan informasi yang terbaru dari kami, jangan lupa subscribe, Like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you next video!